Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Viryal. Saya dari program studi S1 Keperawatan semester 5 kelas A dari STIKIM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nomor NPM saya 0919000035. Nah, di sini saya akan melakukan atau menjelaskan promosi kesehatan tentang penyakit hipertensi pada lansia. Tujuannya untuk menyelesaikan tugas keperawatan komunitas 2 yang dosen pembimbingnya itu adalah Ibu Nurse Irma Herliana, MKep, SP, Kepkom. Juga agar teman-teman dapat menambah ilmu tentang promkes hipertensi pada lansia. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada definisi hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Sebelum kita membahas hipertensi, seperti yang kita ketahui bahwa dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem kardiovaskuler, juga dikenal sebagai sistem peredaran darah. Adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler juga bertanggung jawab untuk mengangkut darah. Jadi sangat penting ya di dalam tubuh kita itu yang namanya sistem kardiovaskuler. Nah, selanjutnya ada pengertian hipertensi. Hipertensi yaitu tekanan darah yang ditandai dengan tensi yang di atas dari 150. Normalnya pada lansia 140/90 mmHg. Nah, jadi bagi teman-teman yang ibunya atau saudaranya ataupun teman-temannya juga bagi yang di atas 140/90 itu bisa dikatakan hipertensi. Selanjutnya ada klasifikasi hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipertensi primer dan yang kedua ada hipertensi sekunder. Yang pertama yaitu hipertensi primer, yaitu hipertensi yang berasal dari keturunan. Biasanya itu ada pada riwayat keluarga, misalnya yang orang tuanya atau saudaranya di dalam keluarga mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Lalu yang kedua itu ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini biasanya dimulai dari gaya hidup, yang misalnya itu merokok, minum alkohol, dan suka makan yang asin-asin dan tinggi lemak, contohnya itu gorengan. Itu disebut dengan hipertensi sekunder. Tanda dan gejala pada penyakit hipertensi. Yang pertama itu ada sakit kepala, pusing. Biasanya pada penderita hipertensi itu pasti pasiennya itu mengeluh sakit kepala atau pusing. Lalu yang kedua itu ada nyeri dada. Nyeri dada ini biasanya pasien menunjukkan nyeri dada seperti terhimpit. Lalu yang ketiga ada gelisah. Selanjutnya, penglihatan mata menjadi kabur atau menjadi berkunang-kunang. Gejala selanjutnya ada mudah lelah dan ada jantung berdebar-debar. Nah, kenapa sih bisa jantung berdebar-debar? Karena pada penderita hipertensi, tekanan darah itu menjadi tinggi, sehingga jantung berdebar-debar, dikarenakan jantung yang terus memompa-mompa dengan cepat dapat dirasakan pada penderita hipertensi sehingga jantungnya menjadi berdebar-debar. Lalu selanjutnya ada 4 organ penting yang berpengaruh dari penyakit hipertensi. Yang pertama itu ada otak. Nah, kenapa otak? Karena otak ini berfungsi untuk mengatur pergerakan saraf simpatis atau parasimpatis yang secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya itu pada pergelangan tangan atau ekstremitas atas, ekstremitas bawah pada tangan atau kaki. Jika pada penyakit hipertensi itu biasanya mengalami ekstremitasnya itu mati rasa, karena di dalam otaknya itu sudah tidak berfungsi saraf pergerakannya. Lalu selanjutnya yang kedua ada mata. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, di tanda dan gejalanya itu mata menjadi terlihat buram atau kabur. Dan mata juga biasanya berkunang-kunang. Lalu yang ketiga ada jantung. Di tanda dan gejala juga sudah dijelaskan, jantungnya itu seperti berdebar-debar atau nyeri dada juga. Nah, di jantungnya ini berdebar-debar karena tekanan darah yang tinggi pada penderita hipertensi, sehingga jantung memompanya lebih cepat.
Nah, selanjutnya itu ada ginjal. Ginjal ini juga dipengaruhi dari penyakit hipertensi karena pada nefron atau ginjal ini ada pembuluh darah yang rusak atau yang disebutnya itu sebagai glomerulus. Jika di glomerulus sebagai penyaring darah ini rusak, maka pada proses penyaringan darah dalam ginjal menjadi terhambat sehingga eliminasinya pun menjadi terganggu atau bisa jadi menyebabkan gagal ginjal. Nah, penyakit hipertensi juga disebut sebagai silent killer karena dapat diam-diam membunuh. Selanjutnya ada diet hipertensi, yaitu hindari makanan yang mengandung trigliserida. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah, yang sangat membahayakan pada penderita hipertensi. Yang pertama itu contoh makanan yang harus dihindari ada daging, karena daging mengandung banyak yang lemak. Lalu selanjutnya ada keju, ada susu, mentega, dan gorengan. Gorengan juga sangat tinggi lemaknya, jadi berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan pada penderita hipertensi. Di sini ada obat herbal tradisional hipertensi yang gunanya itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Contohnya yaitu ada jus belimbing. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing ya pada buah belimbing. Nah, kenapa sih buah belimbing dapat menurunkan tekanan darah tinggi? Karena buah belimbing itu mengandung vitamin A, vitamin C, kalium tinggi, dan rendah natrium. Sangat cocok bagi penderita hipertensi. Nah, caranya itu gampang. Yang pertama ada siapkan 1-2 buah belimbing, lalu dipotong kecil-kecil dan masukkan ke dalam blender yang dihaluskan. Lalu bisa diminum oleh pada penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, di sini ada kendalikan hipertensi dengan patuh, yaitu yang pertama dari P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Misalnya, kita harus memeriksa kesehatan secara rutin, bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Lalu yang A itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Nah, jika penderita hipertensi diresepi obat oleh dokter, maka obatnya harus diminum secara rutin sesuai anjuran dokter. Lalu yang ketiga ada T, tetap diet dengan gizi seimbang. Seperti tadi, hindari makanan yang asin, tinggi lemak. Lalu yang keempat ada U, yaitu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Misalnya kita dapat berolahraga santai seperti senam atau jalan-jalan keliling-keliling rumah. Yang terakhir yaitu ada H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karinogenik lainnya. Jadi kita harus menghindari rokok ya bagi penderita hipertensi, apalagi biasanya itu bapak-bapak, maka harus menghindari rokok. Nah, itu adalah kendalikan hipertensi dengan patuh. Selanjutnya ada intervensi keperawatan dengan menggunakan teknik relaksasi napas dalam, yaitu suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi napas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah. Lalu ada prosedur teknik relaksasi napas dalam. Yang pertama, usahakan pasien rileks dan tenang, lalu menarik nafas yang dalam melalui hidung dengan hitungan 1, 2, 3, kemudian tahan sekitar 5-10 detik. Lalu hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan-lahan, menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskannya lagi melalui mulut secara perlahan-lahan. Anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga nyeri terasa berkurang. Ulangi sampai 15 kali dengan istirahat singkat setiap 5 kali.
Nah, sekian materi promosi kesehatan penyakit hipertensi pada lansia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.